Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Pak Mardhani kenapa tertawa? Ya, yang kami hormati pimpinan, kawan-kawan Komisi 2 serta Pak Menteri Pan-RB, Kepala KSN, BKN, Andri dan Ombudsman dan jajarannya. Sebenarnya cukup panjang kita diskusi, waktu konsinyering sudah ada jawabannya juga, sudah terjawab, dan juga saya secara pribadi puas terhadap jawaban maupun kinerja yang dicapai selama ini dari output yang ada. Ada beberapa hal, ini mumpung kita membahas anggaran dan juga bertemu, ada beberapa hal yang perlu dipertajam. Karena saya lihat ini kan bentar lagi kita pemilu. Ini Pan-RB, BKN, Andri, LAN, tadi terus Ombudsman. Ini satu klaster, kalau di dalam ramalan Jongko Joyoboyo, ini memasuki zaman Kolobendu. Kalau Kalabendu itu zaman agak kekacauan, di mana yang disalahkan softwarenya adalah sumber daya manusia, di mana di sini seperti sering saya ungkapkan, ini banyak sekali permasalahan birokrasi yang menjadi masalah di depan mata, mulai dari kemiskinan maupun dari koordinasi birokrasi. Republik pejabat kepala daerah demikian banyak, dan ini semuanya ASN di pundak bapak-bapak sekalian, bapak ibu sekalian lah tanggung jawab ini untuk membuktikan bahwa ASN itu sudah berubah dan mempunyai kualifikasi, sudah pada goalnya itu adalah sudah mengalami reformasi birokrasi. Ini menjadi tantangan tersendiri. Karena apa? Pertama, ini biar di breakdown dari anggaran yang ada. Kaitannya dengan Pancasila, gotong royong. Ini menjadi masalah, sesama ASN pun ribut. Karena apa? Di mana pejabat kepala daerah yang ASN itu yang di tingkatnya, kalau saya orang daerah, yang provinsi, pejabat provinsi taruh di daerah, di kabupaten, ini tidak akur. Di mana di bawah di kabupaten, ini ada yang namanya pejabat tinggi ASN-nya adalah sekda. Ribut, ini aja nggak bisa koordinasi, saling gusur menggusur. Pak Menteri, ini ada data dari per hari ini, itu ada 8 gugatan untuk pejabat kepala daerah ke PT UN. Ini dari hasil informasi yang saya dapat dari pengarahan ke Kemendagri, Sekjen Kemendagri di hadapan Kabiro Hukum Pemda dan Kabupaten kemarin sore. Nih, di sini kebanyakan, ini sebagai informasi KSN juga, Pan-RB juga, BKN juga, ini pejabat kepala daerah tidak melibatkan kabak hukum, ya, dalam rapat-rapat pengambilan keputusan, padahal berpotensi gugatan. Ini. Nah, ini biasanya permainannya sama ini. Saya lihat, beberapa daerah itu laporan ke saya, beberapa kabupaten, polanya sama. Karena di drop dari provinsi, mereka berkoalisi dengan provinsi. Dengan siapa? Yang untuk menggusur dengan inspektorat provinsi. Larinya kemana? Nanti ke Pak Agus, ke KSN. Nah, tinggal Pak Agus ini sebagai KSN ini harus
arif dan bijaksana melihat persoalan ini. Jangan sampai rekomendasi aja. Lihatlah keteraniayaan ASN di kabupaten kota. Nih, jangan sampai ini menjadi masalah berkepanjangan. Nah, saya minta kalau Kemendagri ini rencananya ada 3 bulan sekali akan mengumpulkan kepala bagian hukum, apa yang akan ditawarkan solusi dari Menpan RB maupun KSN untuk mensupervisi ini. Ini terjadi banyak sekali, 88 gugatan tuh. Kalau semuanya begini terus, habis waktunya untuk melayani gugatan, nggak kerja, dipanggil sebagai saksi di dalam persidangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya bagaimana meningkatkan kualitas dan profesionalitas dari ASN yang ada. Ini Pak Menteri pernah jadi bupati, pasti paham. Ini apalagi terapkannya adalah masalah penanggulangan kemiskinan. Pak Menteri, saya banyak sekali keliling ke daerah. Ini mereka itu tanda kutip sengaja membuat penganggaran yang tidak pro rakyat kaitannya dengan menanggulangi kemiskinan. Ada beberapa daerah. Caranya seperti apa? Ya menutupi data kemiskinan masyarakatnya untuk porsi anggaran yang lain. Nah ini kan harus ini nyambung dengan arah kebijakan transformasi birokrasi Menpan RB. Ini bagaimana mendorong ke sana supaya mereka jujur. Karena mereka ingin APBD-nya dimainkan sendiri kan ini. Padahal ada yang namanya provinsi dan pusat juga bisa juga. Ini keterbukaan keterbukaan data itu yang jadi masalah. Yang berikutnya kaitannya dengan kita sudah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kaitannya pasti ekosistem investasi di daerah berkembang. Nah ini banyak sekali bagaimana birokrasi ini lebih profesional, namun berpihak kepada kearifan lokal dan juga berpihak kepada masyarakat. Kaitannya dengan tentunya dengan membangun peraturan-peraturan yang pro rakyat. Yang kedua kaitannya dengan banyak kemarin dengan ATR BPN, banyak sekali persoalan-persoalan tata ruang yang dibangun oleh pemerintah daerah yang dibuat itu bertentangan dengan atasnya provinsi maupun pusat, termasuk juga perdanya tentunya perda tata ruang. Ini kenyataannya begitu. Jadi apa yang tadi dipaparkan semoga saja bisa menjawab persoalan ini. Langkah konkretnya seperti apa? Berikutnya kaitannya dengan saya mau tanya juga nanti ke BKN itu kaitannya dengan sebentar lagi kita rekrutmen CPNS dan P3K. Saya ingin ini BKN bekerja nyaman, anggarannya sudah tersedia belum? Nanti dibebankan ke daerah. Kalau belum, mohon sekarang di forum yang terhormat ini diutarakan. Mumpung ada Pak Menteri, supaya kita di Komisi 2 ini bisa mencari jalan keluar. Jangan sampai nanti beban di daerah tidak siap, peralatan tidak siap, nanti bocor lagi dan sebagainya. Ini kalau kita mau membangun ASN yang profesional. Pak Hendro, ya. Yang tadi udah ada Pak, nih di halaman 15 Pak. Ya, BKN-nya. Jadi yang belum ada aja Pak, silakan. Ya. Dibaca Pak ini. Jangan di stop dulu Pak. Nanti enggak, lupa, saya begini Pak Hendro, ya. Karena Pak Hendro bertanya di sini sudah ada Pak. Ya. Nah, itu jadi biar jelas. Silakan Pak. Baik. Sampai mana tadi? Ya. Sampai berikutnya Pak. Begini, yang kaitannya dengan tunjangan kinerja ini kan belum tentu juga yang
LAN, terus apa namanya LAN, Andri, terus apa lagi KSN ya. Itu tokennya berapa sekarang? Berapa? Ada 80? Sudah. Nah ini saya mau bilang begini, beberapa waktu yang lalu Menteri Bappenas itu menginisiasi kaitannya dengan single salary, tukin ditiadakan. Ini juga menurut beliau itu kan juga kaitannya dengan reformasi birokrasi. Nah ini apakah LAN, Pan-RB dan mungkin BKN mengkaji nggak ini lebih bagus yang mana? Karena kalau yang single salary itu berarti pembobotan kinerja, jabatannya bisa sama tapi penghasilannya, pendapatannya bisa beda karena bebannya beda. Nah ini apakah Menteri Bappenas itu sudah pernah bicara dengan Pan-RB belum kaitannya ini penghilangan tukin? Terus yang berikutnya ini masalah sekolah tinggi administrasi Setia LAN. Ini kok kecil sekali ya, 17,78 M ya untuk mengelola sekolah. Saya nggak tahu ini apa sekolah beneran atau sekolahan. Karena kemarin juga di ATR BPN saya kritik juga kalau memang untuk kita membangun sumber daya manusia ya dibuktikan di sekolah itu dilihat seperti apa. Nah yang berikutnya kaitannya dengan pelatihan-pelatihan yang sudah dilakukan, moga-moga juga bisa mengena kepada sasaran yang ada. Karena realitanya itu banyak sekali persoalan yang seharusnya bisa dijawab dari Kemen Pan-RB, BKN, LAN maupun dari KSN yang ada. Kami ingin KSN ini bisa lebih kuat, kokoh berdiri untuk menghadapi situasi semacam ini, memasuki zaman kolobendu. Supaya apa? Supaya bisa memasuki zaman kemasan. Kalau di itu jongkonya namanya Kalasubah. Nah ini mungkin itu masukan dari saya. Sekian aja. Walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.